Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailan Petrolia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rafi Azhari Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferdio Keting Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahen Budi Wirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Maulana Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadika Putra. Halo, nama saya Bagas Adi Nugrahanto dari kelas 10 IPS. Ada gejala corona terbaru berupa silent hypoxia. Gejala corona terbaru ini mengejutkan bagi sebagian dokter yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Gejala corona terbaru ini membuat pasien menderita infeksi paru-paru kronis dengan tingkat oksigen yang sangat rendah, namun tidak ada masalah pernapasan sama sekali. Dalam sebuah opini yang ditulis untuk New York Times, Richard Levitan, MD, menjelaskan lebih dalam tentang hal ini. Dia mengatakan kebanyakan pasien dengan kondisi tersebut dilaporkan sakit selama seminggu atau lebih dengan gejala demam, batuk, sakit perut, dan kelelahan, tetapi napas mereka pendek di hari mereka datang ke rumah sakit. Baru berupa pembekuan darah dan stroke. Jadi salah satu gejala corona terbaru yang terkadang mematikan berkaitan dengan pembekuan darah yang tidak normal. Ahli radiologi intervensi, telemedicine, yang berspesialisasi dalam prosedur jantung yang dipandu gambar oleh Hamid Mojibian MD memberikan penjelasannya. Dia mengatakan otopsi pasien COVID-19 menunjukkan mikroemboli atau gumpalan kecil di berbagai organ yang menjelaskan beberapa disfungsi organ pada pasien. Pasien COVID-19 memiliki resiko lebih tinggi untuk membentuk gumpalan darah arteri yang bisa sangat berbahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaru berupa gangguan pencernaan. Penelitian baru mengklaim banyak pasien COVID-19 mungkin tidak mengalami gejala pernapasan sama sekali. Pasien malah mengalami gejala corona terbaru, yakni menderita gejala yang disebut gastrointestinal seperti diare, muntah mual. Sementara penelitian awal menemukan kurang dari 4% dari pasien COVID memiliki gejala gastrointestinal. Lalu sejumlah penelitian yang lebih baru menemukan angka itu mendekati 11%. Sementara beberapa penelitian lain mengklaim angkanya bisa mencapai 60%. Corona terbaru pasien masa lemak dan dehidrasi. Direktur medis dari Rod and Harry Roman Emergency Department di Cedar Sinai Medical Center, Dr. Sam Turbati, memaparkan tentang kondisi ini. Dia menjelaskan manula yang dirawat awalnya tampak seperti pasien trauma, tetapi belakangan ditemukan mengidap COVID-19. Menurut dia, mereka menjadi lemah dan dehidrasi yang menjadi gejala corona terbaru. Ketika mereka berdiri untuk berjalan, mereka pingsan, dan itu membuat mereka mengalami luka parah. Turbati melihat orang dewasa yang lebih tua terlihat sangat bingung dan tidak dapat berbicara, yang pada awalnya tampak seperti menderita stroke. Ketika kami mengujinya, kami menemukan apa yang menyebabkan perubahan ini adalah efek sistem saraf pusat dari virus corona, kata dia kepada CNN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin memberikan cara isolasi mandiri di rumah dengan mudah. Yang kelima ini ada merawat pengidap COVID-19 dengan ikhlas. Jika kita merawat seseorang yang terkena COVID-19, pastikan dia mengonsumsi makanan bergizi dan minum cukup air. Menjaga tubuh tetap dehidrasi sangat penting, terutama jika pasien mengalami demam demi menggantikan cairan yang hilang lewat keringat. Orang yang terinfeksi virus seringkali merasa kesalahan sebagai respon imun, oleh karena itu penting untuk meminta mereka berbanyak istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mencuci tangan dengan benar.
Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Mencegah virus corona, caranya adalah menggunakan masker. Banyak yang menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona, padahal masker tersebut belum tentu efektif. Secara umum ada dua tipe masker yang bisa Anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Masker bedah atau surgical mask merupakan masker sekali pakai yang umum digunakan. Masker ini mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan nyaman dipakai, sehingga banyak orang yang menggunakan masker ini saat beraktivitas sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, daging tanpa lemak. Jika bosan dengan makanan yang dimasak sendiri, Anda bisa membeli makanan siap saji atau makanan di restoran melalui layanan pesan antar. Namun, pastikan makanan tersebut bersih dan sehat. Bila perlu, Anda juga menambahkan konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Penerapan physical distancing dan isolasi mandiri. Pembatasan fisik atau physical distancing adalah salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini dilakukan dengan cara tidak pergi kecuali keperluan yang mendesak atau darurat, seperti belanja, lalu berobat apabila sakit. Lalu pembatasan fisik juga adalah dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker apabila di tempat umum. Lalu kita harus menggunakan masker terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Selain kebersihan diri, kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda.